Pagi-pagi harinya, mereka malah keracunan semua. Ada yang mati, ada yang halusinasi, ada yang sakit perut, diare. What's up, simple people? Gimana kabar kalian semua? Kemarin-kemarin ini banyak kabar nggak enak yang terdengar, mulai dari kabar jering masuk ke tahanan, isu-isu mengenai COVID yang katanya sih bikinan global elite, senjata para global elite katanya. Tapi kali ini kita nggak akan ngomongin itu guys, karena kalian tahu sendiri Simple Knowledge itu anti mainstream. Kalau channel-channel lain bikin prank, pingin segera tenar, pingin trending. Kalau Simple Knowledge nggak pingin trending kita. Kalau ngomongin COVID-19 itu adalah senjata para global elite, pada video kali ini Simple Knowledge pengen bahas nih senjata-senjata kimia dan biologi yang udah ada sejak zaman kuno dulu nih. Langsung aja nggak pakai lama, inilah senjata biologi dan kimiawi yang sudah ada sejak zaman kuno. Yang pertama adalah panah beracun. Jadi sejak zaman Yunani kuno, sejak zaman Romawi kuno, bahkan di suku-suku pedalaman hingga saat ini, itu senjata-senjata seperti panah beracun ini sudah sangat banyak dikeluarkan, sudah sangat efektif juga digunakan oleh kaum-kaum ini. Proses untuk menciptakan senjata ini sendiri sebenarnya nggak terlalu rumit. Jadi kita cukup mengambil racun-racun berbahaya dari tumbuhan, dari hewan, yang dosisnya tuh kurang lebih bisa membunuh. Nah, kalau udah cukup, langsung aja dilumurin tuh ke mata panah. Sebenarnya sih, senjata jenis ini juga nggak cuma dalam bentuk panah beracun aja, tapi juga ada jarum beracun, ada juga mungkin pedang yang beracun, atau pisau yang beracun juga. Ya, suka-suka mereka lah, tergantung nanti kebutuhan yang mereka butuhkan. Kalau mau duel satu lawan satu, ya mungkin ada baiknya ditaruh di pedang. Kalau misalnya memang mau sembunyi-sembunyi, nusuk dari belakang, kayak teman kalian, ya mungkin bisa pakai panah beracun, pakai jarum beracun yang ditiup gitu, gitu. Ya, di zaman sekarang ini nih, senjata-senjata seperti itu sudah tidak lagi diperlukan. Meskipun masih ada beberapa pihak yang menggunakan senjata seperti ini. Netizen, mereka menggunakan komentar-komentar yang penuh dengan racun toksik untuk menyerang para orang-orang yang nggak mereka suka. Yang berikutnya ada bom kalajengking. Jadi kalau di zaman Romawi kuno itu, mereka kan tinggal di padang pasir ya. Nah, kalajengking itu ada sangat banyak berlimpah ruah di padang gurun yang ada di Romawi sana. Sengatan dari ekor kalajengking ini sendiri katanya sangat menyakitkan dan bisa menyebabkan kematian. Kalaupun orang yang disengat oleh kalajengking ini nggak mati, biasanya dia akan sakit selama 3 hari. Katanya sih gejalanya itu kurang lebih kayak berkeringat, kejang-kejang, alat kelamin bengkak, bibir pecah-pecah, ambeien, sariawan. Nah, itu disengat kalajengking atau ditagih utang ya, kok bisa kayak gitu ya? Dengan profil yang begitu mematikan, kalajengking tadi itu ternyata bisa dijadikan senjata juga loh oleh tentara Romawi. Jadi mereka mengumpulkan kalajengking-kalajengking itu di satu tempat, satu wadah pundi-pundi gitu ya. Habis gitu, mereka tinggal ngelempar aja tuh ke tempatnya musuh. Jadi nanti kalajengking ini yang bakal menyerang musuh-musuh mereka. Yang kadang di tempat sempit, di tempat yang tidak kita ketahui, mereka akan tiba-tiba nyerang. Katanya sih hal ini sangat efektif dilakukan tentara Romawi untuk mengendalikan tentara Mesopotamia di zaman dulu tuh. Ya, kalau di zaman sekarang sih, kalau ekor kalajengking itu sudah kurang keren, kurang gaul. Sekarang yang gaul itu ekornya Nicki Minaj. Butinya, boy. Yang berikutnya adalah kontaminasi air. Jadi di zaman kuno ada satu tanaman yang sangat ajaib, yaitu tanaman Helleborrhoea. Tanaman ini katanya itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi, ingat, ada tapinya Ferguso. Kalau misalnya tanaman ini dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, tanaman ini bisa menyebabkan kita diare, sakit perut, kejang-kejang, mual, muntah gitu. Nah, secara mengejutkan di zaman dulu itu ada satu kota yang bernama Kira. Jadi kota ini ternyata mungkin sangat disukai oleh banyak orang ya. Jadi kota ini sempat dikepung, dan karena pertahanan kota ini juga sangat kuat, pada akhirnya jenderal-jenderal yang menyerang kota Kira ini, mereka akhirnya memakai tanaman Helleborrhoea ini untuk meracuni air, meracuni sungai yang ada di Kira itu. Hal ini sendiri terjadi di 590 tahun sebelum Masehi. Jadi orang Kira ini pada akhirnya nggak bisa minum air, karena kalau minum air mereka sakit dan akhirnya meninggal. Dan saat mereka kehausan, mereka menyerah pada orang-orang yang menyerang mereka. Sayangnya hal ini terjadi di kota Kira.
Kalau misalnya hal ini terjadi di negeri kita Indonesia, kayaknya orang Indonesia nggak akan mati deh kalau misalnya makan helebore ini atau minum air yang diracuni pakai helebore. Lah orang COVID aja kemarin kita kebal kok katanya. Masih inget nggak kemarin kita gembar-gembor kalau cuman Indonesia aja yang terbebas dari COVID? Ya padahal juga enggak. Yang berikutnya adalah madu beracun. Alkisah pada tahun 401 sebelum Masehi, ada 10.000 tentara bayaran dari Yunani itu yang maju berperang untuk melawan Persia. Suatu saat mereka melewati daerah Cholchis. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar tuh sambil makan, berkemah, bermalam gitu ya. Saat mereka berkemah tersebut, mereka menemukan ada banyak sarang lebah dan mereka tentunya mau memakan madu-madu yang ada di sarang lebah tersebut. Sampai mereka berpesta pora, makan madu. Pagi-pagi harinya, mereka malah keracunan semua. Ada yang mati, ada yang halusinasi, ada yang sakit perut, diare. Usut punya usut, ternyata madu tersebut berasal dari lebah yang mengambil madu itu dari nektar atau dari bunga yang ternyata beracun. Jadi madunya itu juga ternyata beracun, guys. Memang sih dalam dosis kecil, madu ini bisa diminum bersama dengan teh, tapi ya memang nggak berlebihan juga. Kalau misalnya berlebihan, ternyata sangat beracun dan berbahaya juga loh buat yang mengkonsumsinya. Yang terakhir adalah bom jasad manusia. Jadi pada sekitar tahun 1346, bangsa Mongolia itu sedang berperang untuk merebut sebuah kota yang bernama Kava. Pada saat tentara Mongol ini mengepung kota Kava, ternyata terjadi sebuah wabah yang mengerikan di kubu Mongolia. Jadi orang-orang Mongolia ini mengalami wabah bubonik yang menyebabkan banyak kematian untuk tentara-tentara Mongol. Nah, kemudian nggak butuh waktu lama nih bagi bangsa Mongol untuk mengetahui bahwa wabah ini ternyata bisa ditularkan dengan sangat cepat dan sangat agresif. Sampai akhirnya mereka punya ide yang sangat gila. Jadi mereka akhirnya membawa mayat-mayat itu dikumpulkan, terus ditembak dong pakai ketapel yang besar gitu, balista gitu, ke kota Kava. Sampai akhirnya orang-orang Kava juga tertular wabah bubonik yang sama oleh orang Mongol. Semua itu karena jasad-jasad yang mereka lemparkan ke dalam kota Kava. Hal ini sendiri membuat moral orang-orang Kava itu menjadi sangat down. Mereka menjadi ketakutan dengan orang Mongol karena di dalam ada wabah, di luar ada orang Mongol. Sampai akhirnya mereka menyerah. Hal ini membuktikan bahwa satu jasad saja yang beracun itu bisa menyebabkan banyak orang yang sehat ikut-ikutan sakit. Hal ini juga sama dengan kalian. Satu komen kalian yang beracun itu bisa menyebabkan banyak orang ikut-ikutan toksik sama dengan kalian. Anyway, sampai di sini aja video kita kali ini. See you guys on the next video.